Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan Wahabi. Bagaimana menurut Ustaz? Wahabi mana yang dimaksud ini? Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah, pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal, persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini, bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar, berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam, ya, mengancam NKRI. Memang betul itu, dan itu terjadi, mereka memang seperti itu. Pada saat mereka, pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah, penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harun pengajian Wahabi. Kalau emang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum, tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan, antum anggap ini Wahabi, inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi memang, di Saudi, memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disebang-sempang siurkan yang tidak benar.